Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatrian Fabian dari kelas manajemen 23A, NPM 23411086. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sholat hajat. Langsung saja kita ke videonya. Yang pertama ada pengertian dari sholat hajat. Sholat hajat adalah sholat sunnah yang dikerjakan dengan maksud khusus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan hajat, kebutuhan atau keperluannya. Setiap orang pasti memiliki hajat, memiliki kebutuhan dan keperluan. Terkadang keperluan itu sifatnya ringan dan bisa, misalnya kesehatan bagi orang yang sehat dan kebutuhan sehari-hari. Ketika kebutuhan atau keperluan itu dirasa besar, Rasulullah mengajarkan untuk tidak hanya berdoa namun mendahulunya dengan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat dengan maksud meminta pertolongan Allah ini adalah sholat hajat. Hukum sholat hajat. Sholat ini termasuk sholat sunnah karena ada hadis riwayat Abdullah bin Abdul Aufa dalam Sunnah Tirmizi menerangkan tentang sholat ini. Imam At-Tirmizi berkata bahwa hadis tentang sholat hajat termasuk hadis gharib, tulis beliau dalam fikih Islam wa adilahu. Keutamaan sholat hajat. Yang pertama, dicintai Allah, sebab sholat ini merupakan ibadah sunnah. Melakukan ibadah sunnah seperti ini akan mendatangkan kecintaan kepada Allah. Yang kedua, ditinggikan derajatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat orang-orang yang memperbanyak sholat. Yang ketiga, diampuni dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan ampunan kepada orang-orang yang memperbanyak sholat. Mengerjakan sholat ini termasuk memperbanyak sholat dan memperbanyak sujud sebagaimana hadis di atas. Yang keempat, hajatnya akan dikabulkan. Niat sholat hajat. Usolli sunatan hajati rokataini lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Tata cara sholat hajat. Sebelum sholat disyaratkan suci dari hadis kecil dan hadas besar, suci badan, pakaian dan tempat dari najis, menutup aurat dan menghadap kiblat. Hendaklah menyempurnakan wudhu dan sholat hajat 2 rakaat dengan sempurna secara ringkas. Berikut adalah tata caranya. Yang pertama, niat. Yang kedua, takbiratul ihram diikuti dengan doa iftitah. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat, membaca surat atau ayat Al-Quran. Yang keempat, ruku dengan tumaninah. Kelima, itidal dengan tumaninah. Yang keenam, sujud dengan tumaninah. Yang ketujuh, duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah. Yang kedelapan, sujud kedua dengan tumaninah. Yang kesembilan, berdiri lagi untuk menunaikan rakaat kedua. Membaca surat Al-Fatihah, membaca surat atau ayat Al-Quran, ruku dengan tumaninah, itidal dengan tumaninah, sujud dengan tumaninah, duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah, sujud kedua dengan tumaninah, tahiyat akhir dengan tumaninah. Yang terakhir ada salam. Doa setelah sholat hajat. Dalam kitab Ta'jul Jamil lil Usul dijelaskan, setelah melaksanakan sholat hajat sebaiknya dilanjutkan dengan membaca doa sholat hajat. Doa ini diawali dengan membaca istighfar sebanyak 100 kali atau minimal 33 kali. Kemudian dilanjutkan dengan sholawat atas Nabi. Astagfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilahi. Artinya, aku memohon ampun kepada Allah Maha Agung, tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup lagi Maha berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadamu. Setelah itu membaca doa seperti yang diriwayatkan At-Tirmizi dan Ibnu Abu Aufa yang berbunyi, La ilaha illallahul halimul karim, subhanallah rabbiyul asil azim, alhamdulillah rabbil alamin, as'aluka mu'abajari rahmatika wa azima mahrotika wal ghaminin min kuli biri wasalam mata min kuli ismiti la tada ila zaman ila ghaffara wala ham ila fah rojata wala hajatan ya laka riddonin ila kotina ya azamar rohimin. Sementara itu dalam kitab Jami Al-Tirmizi terdapat hadis Abu Bakar Hurairah bahwa ketika Nabi SAW risau dalam sebuah persoalan, beliau menghadap ke langit dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Beliau Subhanahu wa Ta'ala mengucap, Ya Haya Haya Qayyum, artinya wahai Sang Maha Hidup, Sang Maha Mandiri.
Masih dalam kitab yang sama, Anas bin Malik RA juga diriwayatkan bahwa apabila Nabi SAW sedang risau, beliau mengucapkan Ya Ayyahu Qayyum bi rahmatika astahid. Artinya, wahai Sang Maha Hidup, wahai Sang Maha Mandiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Waktu mustajab sholat hajat. Ali Akbar bin Aqil mengatakan dalam buku berjudul Penuntun Mengajarkan Sholat Hajat. Sholat hajat dapat dikerjakan pada waktu siang atau malam, di luar waktu yang diharamkan untuk sholat sunnah. Menurutnya, waktu yang terbaik untuk mengerjakan sholat hajat adalah sepertiga malam terakhir, yakni antara pukul 1 malam dini hari hingga menjelang subuh. Hal ini bersandar pada sebuah hadis yang berbunyi, malam manakah yang paling didengar dan pun dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada tengah malam. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnul Hibban. Setelah melaksanakan sholat hajat, Anda dianjurkan untuk membaca doa. Lebih baik lagi jika setelah salam Anda bersujud dengan maksud tazallul, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi sujud ini Anda bisa mengamalkan bacaan sebagai berikut: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah ilaihi lazim sebanyak 10 kali. Setelah Anda bisa membaca bacaan berikut, Anda dapat membaca bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebanyak 10 kali. Dan terakhir, kita dapat membaca Robbana atina fid dunya hasanah wal fil khairati hasanah wa qina azabannar. Barang siapa mempunyai hajat dan kepentingan terhadap Allah Subhanahu wa taala atau sesama manusia, hendaklah berwudu dengan baik, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca sholawat untuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat At-Tirmizi dan An-Nasai. Apa saja yang akan terjadi jika kamu melaksanakan sholat hajat selama 7 hari berturut-turut? Yang pertama, mempercepat terkabulnya doa. Yang kedua, mendapat keselamatan. Yang ketiga, ditinggikan derajatnya. Yang keempat, hati dan pikiran yang tenang. Yang kelima, lebih mudah menghadapi kesulitan. Sekian saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.